Hidangan pongek maek jarang ditemui di warung atau di rumah warga sebagai menu harian. Kuliner tradisional Minangkabau asal daerah Mae, Kabupaten 50 Kota ini biasanya hanya ditemukan pada acara-acara tertentu atau acara adat. Hal tersebut karena memasak pongek maek membutuhkan keahlian khusus dengan durasi waktu hampir setengah hari. Bahan utama pongek maek yakni daun singkong, nangka muda, dan ikan gurami. Sedangkan untuk bumbunya dibutuhkan aneka rempah, cabai, serta santan kelapa. Prosesnya, semua bumbu rempah digiling halus kemudian disiram santan. Setelah tercampur, masukkan potongan nangka muda, daun singkong, dan ikan gurami yang sudah dipotong-potong. Sebelum dimasak, belanga tanah diberi potongan bambu sebagai alas dan daun pisang untuk penutup. Setelah melalui proses panjang, pongek maek pun siap disajikan. Rasanya enak. Sebagai orang rantau yang tinggal di Sukabumi, gak nyesel sih makan di sini. Gurih, pedesnya ada, bumbunya juga keras. Bagaimana pemirsa? Tertarik mencicipi hidangan khas dari Sumatera Barat ini? Anda bisa mencoba membuat sendiri di rumah atau sempatkan mampir di warung makan saat berkunjung ke Kabupaten 50 Kota untuk merasakan sensasi pongek maek. Seperti inilah pesona air terjun Bayangsani. Air terjun di Nagari Koto Baru, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat ini konon merupakan tempat pemandian para noni Belanda di zaman penjajahan dulu. Keindahan air terjun dengan ketinggian 80 meter dan lebar 50 meter ini memukau setiap mata pengunjung yang datang ke lokasi. Selain itu, airnya yang jernih dan masih alami, membuat kawasan wisata ini menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kabupaten Pesisir Selatan. Uniknya, air terjun ini semakin cantik jika dikunjungi di saat hujan. Menurut saya pemandangannya cukup bagus. Airnya dingin, oke lah. Indah atau gimana? Indah sekali Pak, pemandangannya. Bagus, keren. Untuk masuk ke lokasi ini, pengunjung cukup membayar retribusi Rp5.000 per kepala. Pisang bakar sepertinya sudah biasa. Nah, di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kota Solok, Sumatera Barat, ada kuliner pisang bakar yang disajikan dengan kuah santan dan roti gabin. Bahkan, kuliner pisang bakar santan gabin ini menjadi salah satu menu favorit bagi kalangan anak muda hingga orang tua. Pertama, bakar pisang Ambon bersama kulitnya, lalu siram air sedikit agar tidak terlalu gosong. Setelah dirasa cukup matang, taburi pisang dengan keju dan susu kental manis. Terakhir, siram kuah santan dan tambahkan roti gabin. Rasa manisnya pisang dan gurihnya kuah santan kelapa dan keju dijamin membuat ketagihan. Pisang bakar santan, Bang. Khas daerah mana ini, Bang? Bukit Tinggi. Daerah Bukit Tinggi ya? Ya. Ini apa aja isinya, Bang? Ada keju, santan, susu sama keju. Harganya berapa, Bang? Satu porsinya 12.000, Bang. 11.000. 12.000. 12.000 ya. Ini pisangnya ada pisang khusus atau gimana? Ada pisang khusus, nama pisangnya pisang Ambon. Pisang Ambon ya? Ya. Rasanya enak dan lezat, kejunya juga terasa sama pisangnya tuh lembut, pokoknya maknyos lah. Untuk harganya gimana? Harganya mulai dari 12.000, bisa untuk harganya terjangkau untuk biaya anak sekolahan, anak kuliahan dan lain-lain lah. Harganya lumayan murah. Dalam seharinya, pisang bakar santan gabin ini bisa ludes hingga 500 porsi. Untuk satu porsinya dijual seharga Rp12.000. Siapa yang tak kenal dengan rendang? Biasanya rendang identik dengan daging sapi. Namun di wilayah Batu Sangkar, Sumatera Barat, masyarakatnya berinovasi dengan membuat rendang belut.
ada sedikit perbedaan cara memasak rendang daging dan belut. Jika rendang daging bisa dimasak dalam waktu sehari, untuk rendang belut butuh waktu 2 hari. Selain itu, untuk memasak rendang belut diperlukan beragam aneka dedaunan seperti daun asam batang, daun belimbing, dan masih banyak lagi. Dan pada proses memasaknya, santan yang telah dicampur dengan berbagai bumbu rempah diaduk dengan belut yang telah digoreng sampai mengering. Kalau rendang daging kita enggak ada daun-daunnya, itu bisa 1 hari masaknya. Kalau rendang belut ini daun itu terlalu lama keringnya. Kalau untuk adat Sungayang itu selalu ada rendang belut. Sensasi rasa rendang belut ini berbeda dengan rendang daging karena sedikit asam, berasal dari daun belimbing dan bahan-bahan yang digunakan. Ini merupakan salah satu makanan khas Nagari Sungayang dan termasuk salah satu karakteristik yang ada di Nagari Sungayang. Dan ini bagian dari usaha UMKM masyarakat kita yang ada di Nagari Sungayang. Rendang belut ini juga menjadi bagian dari adat masyarakat di wilayah Batu Sangkar karena harus ada saat acara-acara besar. Berlokasi di Jalan Kandis Raya, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, lapo makan Kanso ini selalu diburu pengunjung saat jam makan siang. Gimana tidak pemirsa? Mulai dari tempat, peralatan makan, hingga menu yang disajikan semua bernuansa jadul dan tradisional khas Minang. Seperti halnya gulai pisang mudo, goreng ikan puyuh balado, telur barendo, ikan salelado mudo, serta berbagai menu tradisional lainnya disajikan jarang sekali ditemui di tempat lain. Apalagi minumannya, yakni minuman khas jus tapai yang rasanya super menyegarkan. Olahan pisang muda yang dipadukan dengan santan, serta bumbu gulai yang diberi topping daun ubi, lalu disajikan dengan nasi panas dan telur barendo khas Minang, serta kriuknya goreng ikan puyuh balado, dijamin membuat lidah Anda tak akan berhenti bergoyang. Apalagi disantap di atas piring kanso atau piring jadul. Nikmat banget. Serasa kembali bernostalgia ke masa lalu deh. Jadi kalau untuk makan siang di sini udah pasti salah satu pilihan yang tepat banget ya. Setiap harinya Lapo Kanso ini menunya itu beda-beda. Jadi dia selalu upgrade menunya karena tidak monoton tiap hari itu saja. Tiap hari beda-beda. Sangat nikmat bang. Sama apa jengkol. Ini kalau di Kotoano namanya nih gulai jengkol wuk namanya. Cuman kalau di sini spesifiknya kita kurang tahu. Cuman ini boleh dibilang menu-menu jadul bang. Bagi yang belum pernah nyoba kesini dah. Uniknya lagi di tempat ini setiap harinya disajikan menu yang berbeda dan tentunya jadul abis. Harganya pun relatif murah, dibanderol dari harga Rp15.000 hingga Rp30.000 saja per porsinya. Nah, jika Anda tengah berkunjung ke Kota Padang, tak ada salahnya untuk mampir di Lapo Makan Kanso ini, dijamin ajaib.